Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa semester 3 dari STIA Satya Negara Palembang. Nama saya Agus Riansa, NIM 2311104. Saya mahasiswa dari kelas 3B reguler malam dengan program studi S1 jurusan Administrasi Negara. Di sini saya ingin menyampaikan ataupun memaparkan tugas dari perilaku administrasi dengan dosen pengampu Ibu Dian Novita SOS MSI. Di sini saya telah memilih satu tema, yaitu peran manajer dan fungsi manajer. Nah, di sini tentu teman-teman yang sudah bekerja ataupun yang sudah menjalankan kegiatan di suatu organisasi atau departemen manapun tidak asing dengan istilah atau sebutan dari seorang manajer. Nah, di sini kita ingin membedah ataupun memaparkan satu persatu dari peranan manajer dan fungsi manajer. Yang pertama adalah manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha dan mengelola pekerjaan tim atau departemen dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Dari penjelasan berikut dapat diartikan bahwa seorang manajer adalah orang pertama yang bertanggung jawab dalam hal apapun yang sedang dijalankan dalam suatu perusahaan, organisasi, dan departemen manapun. Dari peranan dan fungsi manajer tersebut, kita telah mengambil 9 poin yang ingin kita jabarkan satu persatu. Poin pertama adalah perencanaan, poin kedua adalah pengorganisasian, poin ketiga adalah pemimpin, poin keempat adalah pengendalian, poin kelima adalah pengawas, poin keenam adalah penyebar informasi, poin ketujuh adalah juru bicara, poin kedelapan adalah motivator, dan poin ketiga adalah negosiator. Nah, dari poin yang pertama adalah perencanaan. Manajer merencanakan usaha untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Jadi di sini manajer berperan dalam melakukan perencanaan untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu organisasi. Di sini adalah poin kedua adalah pengorganisasian. Di sini manajer mengorganisasikan pekerjaan tim ataupun departemen dalam suatu perusahaan dan instansi manapun. Nah, di sini manajer juga berkontribusi dalam melakukan pengorganisasian dalam suatu tujuan yang ingin dicapai ataupun yang diinginkan. Nah, di sini adalah poin ketiga adalah pemimpin. Tentu ini tidak asing dengan seorang manajer, bahwa manajer adalah seorang pemimpin tim ataupun departemen manapun yang ia pimpin. Nah, di sini adalah poin keempat adalah pengendalian. Di sini manajer mengendalikan pekerjaan tim ataupun departemen. Jadi di sini manajer berwenang dan berhak untuk mengendalikan kegiatan apapun dalam pekerjaan tim ataupun departemen lainnya. Dan poin yang kelima adalah pengawas. Di sini manajer mengawasi anggota timnya untuk bekerja secara optimal dan maksimal. Lalu poin yang keenam itu adalah penyebar informasi. Nah, di sini manajer menyebarkan informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Jadi biasanya kita bisa dapati bahwa seorang manajer itu menyampaikan suatu informasi ataupun berita lainnya dari seorang manajer, baik itu informasi dari eksternal maupun internal. Nah, di situ biasanya manajer adalah orang pertama yang mendapatkan informasi yang untuk dibagikan dengan tim secara internal maupun eksternal perusahaan. Nah, yang ketujuh ada juru bicara. Nah, di sini manajer menyampaikan informasi kepada pihak luar. Nah, di sini peranan dari seorang manajer dalam menyampaikan informasi kepada pihak luar itu adalah wewenang seorang manajer. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh timnya, baik itu dalam suatu perusahaan ataupun departemen, jadi seorang manajer itu berhak untuk menyampaikan informasi kepada pihak luar yang berhubungan dengan tujuan dan kegiatan perusahaan yang ingin dicapai. Lalu poin ke-8 yaitu adalah motivator. Di sini manajer meningkatkan komitmen anggota timnya terhadap misi tim dan perusahaan. Nah, di sini manajer tidak serta-merta hanya ingin menjalankan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang ia inginkan, tapi di sini manajer juga diemban untuk meningkatkan komitmen anggota timnya dan meningkatkan mentality timnya untuk mencapai suatu hasil yang maksimal dan optimal. Nah, yang terakhir di sini ada poin ke-9 yaitu negosiator. Nah, di sini manajer berpartisipasi dalam negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaannya. Nah, di sini biasanya adalah senjata terakhir nih yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar. Nah, biasanya ini adalah senjata terakhir dari seorang manajer untuk melakukan negosiasi ataupun
negosiator yang dilakukannya untuk menjalankan kepentingan bisnis kepada pihak luar untuk mencapai suatu hasil yang maksimal. Nah, dari penjelasan di atas dari 9 poin yang telah saya sampaikan, bahwa di sini kesimpulannya adalah manajer itu bersifat untuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan suatu tim ataupun orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Berikut penjelasan dan pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.